Halo, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video tutorial mengenai pengaplikasian metode rungkut orde 4 pada rangkaian seri RLC. Pada gambar rangkaian seri RLC berikut, di mana ketika saklar masih keadaan terbuka, dan ketika saklar kita tutup, maka pada saat itu rangkaian RLC tersebut dalam kondisi T sama dengan 0 pada saat ketika saklar tersebut ditutup. Dan ada tiga kemungkinan yang terjadi pada rangkaian RLC tersebut, yaitu yang pertama, rangkaian RLC tersebut dalam kondisi overdamp, yang kedua dalam kondisi critical damp, atau yang ketiga dalam kondisi underdamp. Apa saja ya syarat untuk rangkaian tersebut terjadi overdamp, critical damp, atau underdamp? Yaitu ketika terjadi overdamp, yaitu ketika resistansi nilai resistansi lebih besar dari 2 dikali akar L per C. Kemudian kondisi critical damp yaitu ketika resistansi sama dengan 2 dikali akar L per C. Dan kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu underdamp, yaitu ketika resistansi lebih kecil dari 2 dikali akar L per C. Dan masing-masing memiliki karakteristik grafik arus dan charge terhadap waktu yang berbeda-beda. Mari kita coba pada Python untuk rungkut orde 4 pada kondisi overdamp terlebih dahulu. Ketika R lebih besar dari 2 akar L per C, di mana E itu 10 volt tegangannya, L-nya itu sebesar 2 Henry, kapasitansinya sebesar 0,5 farad, resistansi sebesar 4,5 ohm. Kemudian di sini kita hitung maka resistansi lebih besar dari 4. Kemudian kita masukkan ini tegangannya sama seperti tadi, ini L-nya, ini J-nya, ini R-nya. Kemudian ketika T 0, I sama dengan 0, G sama 0, kondisi awal. Kemudian TF-nya kita coba 30 dan DT-nya yaitu kita coba mengkolek datanya setiap 0,05 detik. Dan kita beri seperti ini TT, II, KIKI. Kemudian di sini kita def dulu F1 dalam kurung Q, IT, return I, kemudian def. Nanti ini yang akan kita keluarkan datanya yaitu data Q, data I, data T. Kita run program tersebut. Kemudian di sini merupakan rumus pada rangkaian RLC. Kemudian ini perintah yang akan kita lakukan nanti untuk collect data. Kemudian di sini merupakan metode rungkute orde 4. Di sini kita ada dua yang kita operasikan menggunakan rungkute orde 4. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa di teman-teman pause videonya dan bisa dipahami. Kemudian kita coba kita run program tersebut dengan kondisi yang kita harapkan membentuk kondisi overdamp. Nah, di sini merupakan data yang diambil setiap 0,05 detik saat RLC tersebut beroperasi. Nah, kemudian data tersebut bisa kita plotting dengan program seperti berikut, PLT plot, PLT X label itu waktu, Y, sumbu Y itu merupakan arus yang pertama. Kemudian bisa kita plot. Nah, berikut merupakan grafik arus pada kondisi overdamp. Nah, di sini charge juga sama, kita plotting datanya. Nah, di sini karakteristik charge terhadap waktu pada kondisi overdamp. Di sini juga, ini yang di sebelah kiri itu Q, tengah itu I atau arus atau current, yang sebelah kanan itu merupakan T, waktu. Kemudian dapat kita lihat kondisi overdamp itu untuk karakteristik grafiknya seperti ini dan sama ya seperti yang kita coba tadi. Kemudian kita coba untuk kondisi critical damp di mana resistansi itu sama dengan 2 dikali akar L per C. Kita coba dengan data berikut, E tetap 10 volt,
L sama dengan 2,0 Henry, sama masih C setengah farad dan R 4,0 setengah 4,0 ohm. Dan ke bawah masih sama, rumus yang kita gunakan sama, kita menggunakan Runkuter order 4. Kita coba uh, run program tersebut, kita dapatkan data Q, arus, dan waktu setiap 0,05 detik. Kita dapatkan data tersebut kita plottingan, kita lihat grafiknya. Nah, berikut grafik ketika terjadi critical dam. Berikut charge-nya. Nah, untuk karakteristiknya juga sama seperti yang seharusnya yang kita harapkan, yaitu kondisinya seperti ini. Tabel grafik arus terhadap waktu dan charge terhadap waktu. Karakteristiknya sama ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu ketika terjadi overdam, underdam, yaitu ketika R atau resistansi lebih kecil dari 2 dikali akar L per C. Itu kita coba masukkan data, tegangan diberikan tetap 10 volt, L-nya kita ganti menjadi 1 Henry, kemudian C-nya 0,25 farad, 0,25 farad, kemudian resistansinya yaitu sekitar 0,5 ohm. Nah, ke bawah masih sama, kita coba ganti dari kita ganti nilai L, C, dan resistansi, yaitu untuk menjadikan kondisi RLC tersebut kondisi untuk syarat terjadi overdam, underdam, dan critical dam. Makanya yang kita ganti hanya L, C, dan R. Ke bawah masih tetap sama karena kita menggunakan rumus yang sama dan metode yang sama, yaitu Runkuter order 4. Ketika kita run program tersebut akan menghasilkan data berikut. Data masih sama urutannya, yaitu Q, I, dan T atau waktu setiap 0,05. Kemudian data tersebut kita plotting, akan mendapatkan grafik seperti pada gambar berikut. Kemudian grafik charge-nya juga seperti pada gambar berikut, yaitu ketika critical dams. Dan kita lihat pada datanya, nah, mendapatkan grafik yang sesuai yang diinginkan ya, itu seperti berikut. Grafik underdam. Berikut merupakan pengaplikasian metode Runkuter pada Python untuk rangkaian RLC dalam kondisi overdam maupun critical dam ataupun underdam. Kemudian Runkuter itu yang seperti yang kita ketahui itu sebagai salah satu pengaplikasian dalam diferensial. Nah, ada salah satu contoh kasus lagi yaitu pada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas pada kali ini yaitu di mana kecepatan merupakan turunan pertama dari percepatan dan jarak merupakan turunan kedua dari percepatan atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, bisa kita lihat di sini T dan V yang kita gunakan yaitu waktu dan kecepatan. Fungsi sama dengan minus G, G untuk gravitasi, percepatan gravitasi. Dan return fungsi. Mana? Kita membuat fungsi diferensial posisi Y atau ketinggian bola dengan min G dikali T, percepatan gravitasi dikali T. Kemudian kita menentukan nilai initial condition, di mana kecepatan sama dengan 0, Y sama dengan 100. Ini artinya apa? Artinya gerak jatuh bebas pada benda yang jatuh dari ketinggian 100 meter tanpa ada gaya awal atau kecepatan awal itu 0. Kemudian keempat kita menentukan nilai step size atau H. Step size-nya itu yang akan kita gunakan pada aplikasi Python ini yaitu setiap 0,2. Kemudian kita masukkan rumus Runkuter order keempat untuk
T untuk waktu, untuk kecepatan, dan kemudian di sini T untuk kondisi pada sumbu Y, yaitu pada jarak atau ketinggian. Kemudian print kecepatan bola setelah 4 detik, kita ingin mengetahui setelah 4 detik bola tersebut jatuh, bola tersebut ada dalam ketinggian berapa. Ikut getaran. Nah, di sini kita ketahui bahwa pada gerak jatuh bebas sebuah bola dari ketinggian awal 100 meter per sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, yaitu setelah 4 detik kecepatan bola minus 40 meter per sekon. Minus 40 itu artinya arah bola itu ke bawah. Kemudian ketinggian bola setelah 4 detik yaitu 19,99. Kalau dibulatkan menjadi 20 meter dari ketinggian awal 100 meter. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti bisa diulang-ulang videonya untuk memahami rumus rumput keempatnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan di video-video yang lainnya. Terima kasih, selamat sore.